Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Bambang Lakso Yuwono. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita bersaat teduh dalam doa pagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Penolong hidup kami, sungguh kami bersyukur atas pertolongan yang Engkau berikan kepada kami di setiap waktu. Khususnya tatkala kami harus menghadapi berbagai macam beban kehidupan yang membuat kami meratap dan menangis. Dan kami sadar hanya oleh firman-Mu lah kami mendapat kekuatan dan penghiburan. Untuk itu kami mohon kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua yang saat ini akan membaca dan mendengar akan firman-Mu, sehingga kami semua dapat mengerti dan menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus yang setia, marilah kita menyanyikan pujian dari PKJ 289, Keluarga Hidup Indah, bersama Saudari Azalia Fabiola. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Sahabat, mari kita membaca firman Tuhan dari surat Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan demikian. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang setia, pernahkah sahabat menghadiri kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan di gereja? Jika pernah hadir, pastilah sahabat pernah mendengar para mempelai mengucapkan formulasi janji nikah. Formulasi janji nikah ini menyebut nama pasangan di awal kalimat dan dilanjutkan dengan kalimat berikut. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai suamiku atau istriku. Sebagai suami atau istri yang beriman, saya berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan,
pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap memeliharamu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Sahabat, formulasi janji nikah ini mungkin cukup mudah untuk diucapkan. Namun pada kenyataannya cukup sulit untuk dilakukan dalam kehidupan berkeluarga. Mengapa demikian? Karena ternyata kelimpahan dan kesehatan yang baik tidak menjamin bahwa kehidupan keluarga kita terbebas dari beban hidup yang harus kita alami. Dan jika keadaan yang baik-baik saja itu tidak menjamin 100% kita bebas dari beban permasalahan, maka keadaan yang berkekurangan dan kesehatan yang tidak baik alias sakit tentu bisa membuat beban permasalahan jadi semakin berat untuk dijalani di tengah kehidupan berkeluarga. Dan jika salah satu pasangan tidak mau memikul beban itu secara bersama-sama dan lebih suka menyalahkan pasangannya, maka hal ini bisa memicu situasi yang semakin tidak kondusif di tengah keluarga. Bisa saja kemudian timbul ketidakcocokan, kekecewaan, perselingkuhan, kecanduan, atau rasa cinta yang hilang. Dan semuanya ini bisa saja menjadi penyebab retaknya hubungan berumah tangga. Percekcokan selalu terjadi hingga harus menyakiti satu sama lain. Dan jika di tengah keluarga telah hadir anak dan atau anak-anak, maka perasaan mereka akan hancur ketika melihat dan atau mendengar orang tuanya saling bertengkar. Tidak ada lagi perasaan hangat di antara mereka, dan yang tersisa hanyalah ketakutan atau kebencian pada salah satu orang tua atau bahkan kedua orang tuanya. Dan jika hal ini dibiarkan saja, maka perpisahan bisa saja terjadi di antara suami istri yang pada akhirnya membuat anak-anak menjadi korban ketidakmampuan orang tua saling menolong dalam menanggung beban hidup. Sahabat Kristus yang setia, tentu sebagai keluarga kita tidak ingin kehidupan keluarga kita menjadi berantakan alias broken home. Tentu kita ingin kehidupan keluarga kita dipenuhi suasana damai sejahtera. Dan salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah kehidupan keluarga kita adalah dengan saling tolong-menolong menanggung beban. Bertolong-tolongan dalam menanggung beban ini meliputi menolong anggota keluarga yang memerlukan bantuan pada saat kesakitan, kesusahan, dan bahkan kesulitan keuangan, serta beban hidup yang lain. Dan ketika kita mau melakukan semuanya itu, maka percayalah bahwa Tuhan akan menolong dan memampukan kita melalui kuasa Roh Kudus. Amin. Sahabat, mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk saling tolong-menolong, menanggung beban, khususnya dalam kehidupan di tengah keluarga. Untuk itu kuatkan dan hiburkan kami ya Roh Kudus, supaya kami dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Saat ini kami juga berterima kasih atas pertolongan-Mu kepada semua pihak yang terlibat dalam penanganan kasus pandemi COVID-19, sehingga mereka
dapat saling tolong-menolong dalam menanggung beban berat yang mereka alami bersama. Untuk itu kami terus memohon kepadamu ya Tuhan, supaya pandemi ini dapat segera berakhir. Kami juga berdoa untuk para sahabat kami yang sakit dan lemah tubuh beserta keluarga yang merawat. Kiranya Tuhan menolong mereka di tengah beban hidup yang sedang mereka alami saat ini. Sehingga para sahabat dapat saling tolong-menolong satu sama lain dengan cara menguatkan dan menghibur satu sama lain. Kami juga berdoa untuk penanganan banjir bandang dan tanah longsor di daerah Malang Selatan dan sekitarnya. Kiranya pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat dan terukur, sehingga penanganan banjir bandang dan tanah longsor ini dapat tertangani dengan baik. Kami juga mendoakan masyarakat yang terdampak bencana ini, sehingga mereka tetap tabah, tegar, ikhlas, dan tetap mensyukuri hidup yang mereka miliki saat ini. Kami juga berdoa untuk berbagai kegiatan di bulan Oktober ini, yaitu bulan keluarga. Kiranya semua kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tiap-tiap keluarga mendapatkan momentum untuk semakin mempererat tali kasih yang ada di tengah keluarga, sehingga damai sejahtera Tuhan dapat dirasakan oleh setiap anggota keluarga. Kami juga berdoa untuk seluruh aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menolong kami, sehingga aktivitas kami dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta terbebas dari bencana dan malapetaka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat, demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.